Resiko galbay di aplikasi si pinjam, ada Kami, EasyCash, Akulaku, ada Pundi, sekarang itu semakin parah. Karena memang aplikasi tersebut merupakan aplikasi pinjol-pinjol besar yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang resiko galbay di aplikasi pinjol besar di Indonesia ya. Ada aplikasi si pinjam, ada Kami, EasyCash, ada Pundi, Kredit Pintar, terus kemudian Akulaku, Home Credit, dan beberapa aplikasi pinjol besar yang lainnya. Ketika kalian galbay, ada beberapa resiko yang sekarang di tahun 2024 ini semakin menyusahkan juga menurut saya. Ya walaupun di satu sisi lain kalian sebenarnya bisa aja bodoh amat dan cuek-cuek aja tentang hal itu, karena memang ya nggak terlalu dipusingkan juga kalau memang kalian kedepannya tidak membutuhkan ya teman-teman semua. Dan di sini saya ingin bahas yang namanya resiko galbay di aplikasi pinjol besar yang ada di Indonesia. Langsung aja ke intinya. Satu, pertama itu yang perlu digarisbawahi dulu ya. Kalau misalkan kita itu galbay di pinjol, itu kita memang melakukan pelanggaran. Tetapi di sini perlu digarisbawahi ya. Kalau misalkan kita terkena pelanggaran, itu ada yang namanya hukum perdata dan juga ada hukum pidana. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman, kalau misalkan kita itu galbay di pinjol, itu akan masuknya hukum perdata. Nah, hukum perdata ini sebenarnya agak sedikit menyusahkan kalian ketika kalian itu ingin bersangkut paut lagi dengan keuangan ataupun pihak keuangan di lain pinjol, kayak contoh mungkin perbankan ataupun asuransi dan yang lain sebagainya teman-teman. Nah, ini menjadi topik yang menurut saya sih sedikit unik, karena akhir-akhir ini banyak banget kalian yang belum punya rumah, atau kalian itu belum punya motor, atau kalian itu belum punya kendaraan. Ada beberapa kasus karena pernah galbay di aplikasi pinjol, itu dia tidak bisa melakukan kredit rumah, tidak bisa melakukan kredit kendaraan, atau bahkan meminjam uang di perbankan, itu jelas sudah tidak bisa. Nah, ada hal yang menarik nih. Kenapa kok bisa seperti itu, Bang? Karena ketika kita itu melakukan galbay di aplikasi pinjol yang besar, itu akan ada yang namanya data slip OJK atau sistem layanan informasi keuangan OJK, yang mana data tersebut merupakan data riwayat pinjaman kita. Apakah kita itu bagus atau tidak? Kalau misalkan kita bagus ya kita bakal dapetin pinjaman, kalau misalkan jelek ya kita nanti nggak dapet pinjaman. Nah, atau daftar hitam lah ya gampangannya seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan dulu itu sebelum-sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya ketika kita itu galbay di pinjol, kita masih bisa yang namanya kredit motor ataupun ngambil kredit rumah, atau lebih dikenal dengan sistem KPR. Nah, dulu itu masih bisa. Nah, yang tidak bisa itu cuman ketika kita minjem uang ke perbankan, itu pasti ditolak. Dulu masih bisa kita kredit motor, terus kemudian ngambil rumah, ketika walaupun dulunya kita itu pernah masuk daftar hitam OJK, atau kita itu pernah melakukan galbay di pinjol. Tapi di tahun 2024 ini sekarang sudah tidak lagi bisa. Nah, Bang, kok ada kok saya itu bisa ngambil motor ataupun ngambil kendaraan, sedangkan saya itu pernah galbay pinjol? Jawabannya bisa, asalkan kalian kenal sama leasingnya, atau kalian itu ngasih uang rokok ke leasingnya biar kalian itu di ACC, kan seperti itu. Begitu pula ketika kalian itu ngambil KPR, itu kalian berkemungkinan besar kenal dengan pihak perbankannya ataupun dekat dengan pihak perbankannya, atau kalian harus ngasih uang rokok kepada pihak perbankan agar kalian itu di ACC ketika mengajukan kredit rumah ataupun kredit kendaraan. Tapi kalau kredit uang atau pinjam uang ke perbankan sekarang udah pasti banget udah nggak bisa seperti itu ya. Jadi mungkin ini menjadi tekanan juga. Kenapa kok Bang seperti itu? Karena menjadi banyak testimoni yang terjadi sekarang ketika orang tersebut galbay di pinjol, banyak banget yang KPR-nya itu macet, kredit rumahnya itu macet, kredit kendaraannya juga macet, bahkan kendaraannya itu dijual lagi dan yang lain sebagainya. Itu banyak banget kasus yang terjadi. Akhirnya sekarang ketika nama kita sudah masuk ke daftar hitam OJK, kita sudah sangat susah sekali berurusan dengan pihak perbankan. Nah, kalau misalkan Bang, saya mah nggak mau ngambil rumah melalui kredit, saya juga nggak bakal ambil kredit motor atau kredit kendaraan. Berarti kalau kalian berprinsip seperti itu ya aman-aman aja ya teman-teman semuanya.
Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika kita itu galbay di aplikasi pinjol besar, sekarang itu DC-nya. DC-nya semakin banyak, semakin merajalela, semakin aneh-aneh DC sekarang ini. Kayak contoh mungkin DC-nya Shopee, DC-nya ada Kami, DC-nya ada Pundi, terus kemudian DC-nya EasyCash. Itu sekarang aneh-aneh banget. Dibilang bakal ngirimin barang ke rumah, nanti kamu harus bayar COD. Nah, itu ada tuh. Terus kemudian ada juga mesenin GrabFood ataupun GoFood datang ke rumah kalian, kalian harus bayar sampai 200.000, 500.000. Itu sering terjadi. Nah, ini sekarang kenapa kok DC itu seperti itu? Karena mungkin DC ini udah capek kali ya nanganin kita-kita ini yang sering banget galbay dan sering banget ngeledekin DC. Kalau saya sih bilangnya selalu di mana-mana hatiku senang. Kamu lokasinya di mana? Saya jawab di mana-mana hatiku senang. Saya selalu seperti itu ya. Kamu gimana sih seperti ini, bla 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 bla. Ya karena saya di mana-mana hatiku senang, terus seperti itu terus. Jadi kemungkinan besar DC itu emosi, DC itu kesel. Akhirnya sekarang terornya DC itu semakin aneh-aneh aja dan nggak masuk akal. Kayak kemarin mungkin DC itu ngancem bakal kakaknya diblokir, KTP-nya diblokir, rekeningnya diblokir. Itu sekarang aneh-aneh aja. Jadi buat kalian semuanya yang nggak kuat mental, lebih baik kalian itu langsung blokir aja nomor DC-nya teman-teman. Atau jangan pernah membaca chat dari DC. Jangan pernah baca chat dari DC, blokir langsung nomornya. Itu udah cukup. Nah, terus kemudian yang ketiga sekarang itu apakah ada bang kasusnya dipenjarakan? Jawabannya sampai detik ini pun tidak ada. Karena biar bagaimanapun ketika kita itu galbay pinjol, terus kemudian itu pinjol tersebut melaporkan kita ke polisi, nah itu tidak bakal yang namanya kita dipenjara, hanya masuk hukum perdata aja. Jadi tenang-tenang aja, aman-aman aja, enjoy-enjoy aja. Mungkin yang berbahaya masalah strik lalu kemudian tekanan DC-nya. Kalau kalian bodoh amat terhadap strik OJK ataupun daftar hitam, kalian aman. Kalau kalian kuat mental terhadap teror DC, intimidasi daripada DC lapangan atau DC pinjol, kalian aman kalau kuat mentalnya. Tapi kalau misalkan nggak kuat mental kalian, ini yang berbahaya. Oleh sebab itu, kalian harus tabah menjalani kalau kalian itu memang terlilit hutang pinjol. Dan saya selalu menyarankan banget, kalau misalkan kalian itu sedang galbay pinjol, jangan pernah gali lubang, tutup lubang menggunakan pinjol, karena itu sangat berbahaya juga buat kalian semuanya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat juga buat kalian semuanya. Dan kalau kalian suka dengan video saya, silahkan di like. Kalau nggak suka, di dislike aja, nggak apa-apa. Saya tutup dulu video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.